Halo, selamat pagi. Salam kebajikan. Pagi ini saya mau berangkat ke satu tempat, ada meeting di sana untuk salah satu kegiatan di kampung. Saya di Riau itu sering bepergian ke mana-mana, cuman saya jarang menunjukkan tempat di mana saya pergi itu untuk orang-orang teman-teman di Papua yang mungkin kurang tahu banyak hal tentang di Riau, khususnya Sumatera. Jadi kegiatan kali ini saya sudah sering mengikuti kegiatan ini, bahkan itu turun ke desa-desa, cuman saya tidak mempublisnya atau saya tidak membuat dokumentasinya dengan baik untuk dibagi kepada teman-teman di luar dari provinsi. Gimana sih desa-desa di Riau itu? Gimana sih kabupaten-kabupaten di provinsi Riau itu? Kali ini mungkin kita hanya pergi ke salah satu kabupaten, yaitu di Rokan Hulu. Di sana ada masjid yang keren, Islamic Center lah di sana. Saya udah beberapa kali ke sana. Mari kita siap-siap untuk berangkat karena ini pekerjaan yang mengasihkan, jalan-jalan sambil ada duitnya. Salam, selamat mengikuti vlog ini. Halo, selamat pagi. Iya, seperti yang kemarin saya bilang lah, nanti sama vlog. Jadi perjalanan hari ini, cuman ya yang kemarin saya bilang kalau sama vlog perjalanan hari ini kan. Dan kita bisa kopi dulu. Saya istirahat ngopi dulu, baru nanti saya jalan lagi. Di perjalanannya seperti apa? Kita lihat aja nanti ya. Ini saya perjalanan menuju Rogo, perjalanan dari kota Pekanbaru sendiri itu makan waktu sekitar kurang lebih 2 jam atau 3 jam. Jalannya udah oke. Jadi karena udah malam, kami coba untuk ngopi di rumah salah satu teman. Kebetulan kali ini saya bersama kawan saya yang tadi pagi saya tunggu sampai dan dia telat dan saya harus berangkat sendirian. Ini dia, Teguh Azmi. Maafkan saya. Ya, di rumah kawan dan kami mau dikasih makan seafood. Kayak mana seafood ya? Kalau seafood di pantai sih saya udah sering lihat ya. Kalau seafood di daratan ini nggak tahu kayak mana. Sebentar kita lihat ya sajiannya kayak mana dan rasanya kayak mana. Oke? Dan udah habis. Tapi udah habis ya. Sesi habisnya aja ya. Pagi guys. Pagi lah. Pagi. Masa bilang pagi, kapan apa? Kali ini kami udah hari ketiga di distrik Ujung Tanjung ya. Distrik itu kalau di kampung saya itu setara dengan kecamatan, ya kan? Ntar gimana kita mau tunjukin kerennya distrik di sini kan? Di sini masih bersama Bung yang kemarin dan itu kakanda kita Adriano. Hal paling menarik ini yang menurutku
kayaknya asik nih warga ini. Hal yang paling menarik ketika kau masuk ke kampung, ke desa-desa di mana kau belum pernah pergi di sana dengan bawa satu misi, lalu warga itu cerita unek-unek mereka dan kau merasa ini menarik. Itu kira-kira hal seperti apa yang sering kau ketemu? Biasanya apa sih dalam pembagian apa bantuan sosial, Konten sosial ya. banyak warga mengeluh karena pihak desa memberikan bantuan sosial itu tidak tepat sasaran. Yang seharusnya orang yang tidak berada dapat, tapi ya justru yang dapat itu orang yang secara ekonomi dia mampu gitu. Itu sih Itu yang paling sering ya. ya paling sering. Bang Andrio sering jumpa kasus serupa kasusnya yang seperti tadi ini. ini ada serius. Dia masalah bantuan sosial itu mereka lebih sering mengeluh lah masalah-masalah kayak gitu. banyak Banyak ya. kalau di survei ini biasanya kan yang pergi ke pos ini itu lebih respon terhadap yang beginian, bantuan sosial segala macam. Iya. Jadi banyak surveyor gitu, Nah, kalau misalnya dia mau diterima sama warga untuk survei, dia jual itu, jual apa itu? Ini bu, nanti ada kita lihat data semacam. Iya. Nah, banyak lah modus-modus. Tahu ini untuk apa? Gitu. Iya ya sih, masalahnya hampir sama sih. Saya pun yang apalagi saya bukan orang sini ya, nggak paham politik di sini itu seperti apa gitu. Nggak tahu juga gimananya, tapi itulah kalau kita sampai ke sana, ketika warga itu tahu kita itu adalah bagian dari pemerintahan atau mereka menganggap lah begitu. Nah itu kita bagian diceramahin gitu. Jadi kalian lah para bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mencalonkan diri atau mungkin yang ini, tolonglah yang bijak lah dengan warga kalian ya. Kami yang dapat sasarannya sebagai surveyor. Ya tolong, aku minta tolong betul ini, tolonglah, tolong. seperti yang tadi saya bilang, ini adalah penampakan distriknya. Ya, distrik Ujung Batu. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Haluan menuju ke laut dalam. Haluan menuju ke laut dalam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Say hello, say hello. Oke, jadi itulah kurang lebih perjalanan saya dengan menyusuri perkampungan, pedesaan, perkampungan atau pedesaan, distrik atau kecamatan, ya. Tapi saya di sana tidak bisa men-record semuanya karena saya jalan dengan kegiatan yang lain, jadi saya hanya bisa meminimalisir untuk mendapat sedikit gambaran yang tentunya belum bisa begitu menjelaskan semua perjalanan itu. Tapi kesimpulannya menarik perjalanannya dan luar biasa karena kita melihat dan berjumpa dengan masyarakat yang ramah dengan segala keramah tamahan yang hanya punya kita orang Indonesia. Dan saya pribadi beberapa tahun belakangan saya jalan dengan satu visi, yaitu
menyulam asa, menghapus stigma. Misi itu sering selipin di dalam segala rutinitas itu dengan cara bahwa Anda harusnya melihat orang lain dari kacamata Anda. Jangan melihat orang lain dari kacamata orang lain lalu secara mutlak Anda mempercayainya itu tidak betul. Kalaupun kata gurumu sekalipun, kamu harus mencurigai itu. Bisa jadi ada visi dan misi tertentu di sana dalam memaparkan orang lain atau menjabarkan orang lain terhadap dirimu. Dan perjalanan itu asik. Saya bisa dapat kopi yang gratis, obrolan tentang minoritas yang tidak bisa diobrolin di sini juga, gitu kan. Dan itu keren perjalanannya. Saya nggak bisa membagi semua cerita saya karena saya punya keterbatasan dalam mendokumentasikannya. Jadi harap maklum, semoga kita masih bisa terus mengembara dan bercerita. Karena tanpa ada pengembaraan, kita tidak punya sesuatu yang bisa kita ceritakan. Mengembaralah untuk bercerita, atau berjalanlah untuk bercerita. Salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.